Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Topan Asfi Channel. Tanggal 5 Oktober adalah hari yang spesial untuk Tentara Nasional kita, Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Karena tepat hari ini TNI berulang tahun yang ke-77. Sebuah perjalanan panjang untuk suatu instansi sebuah negara yang menjadi ujung tombak pertahanan negeri ini. Pastinya banyak cerita menarik yang telah dilalui. Kami merangkumnya secara singkat, padat, ketat, dan jelas. Tentunya hanya di sini. Stay here. This is Topan Asfi Story. TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara resmi. Jadi gini guys, TNI atau dulu TRI itu ibarat timnas. Jadi sebelumnya sudah ada laskar-laskar perjuangan di masing-masing daerah. Bahkan sejak zaman Belanda dan Jepang menjajah, sudah ada kelompok pergerakan rakyat yang berjuang membela tanah air. Belanda sendiri mendirikan Kenil di Indonesia, tujuannya tidak lain untuk memperluas kekuasaan kolonial Belanda. Dan Jepang juga membentuk Heiho dan Peta untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tentunya banyak akamsi alias anak kampung asli yang lamar untuk magang, bahkan sampai jadi kartap di tentara Kenil, Heiho, dan Peta. Nah, dari sinilah lahir komandan-komandan besar TNI hasil didikan Belanda dan Jepang. Awal mula TNI bernama BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, Kegun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Kalau diibaratkan, Bapak Presiden Soekarno mulai promo-promo deh ke media-media sosial melalui pidatonya untuk para pemuda siap-siap dipanggil negara untuk menjadi tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat untuk menghalau pergerakan tentara Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Pemerintah memanggil bekas Mayor Kenil, Urip Sumoharjo, ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu markas tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Nah guys, jadi orang yang pertama kali diangkat menjadi jenderal di Indonesia adalah Bapak Urip Sumoharjo. Pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Maka markas setinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4/SD tahun 1946. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat yang kurang diuntungkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TNI dengan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TNI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan Badan dan Laskar Perjuangan yang menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TNI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat sebagai kepala pucuk pimpinan TNI, dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Surya Dharma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joko Suyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan nama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara atau Polri. Pada masa awal Orde Baru, unsur angkatan perang disebut dengan nama ADRI, Angkatan Darat Republik Indonesia, ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Namun sejak Oktober 1971, sebutan resmi Angkatan Perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan disebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pada masa ini, ABRI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep duifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini, banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Di lembaga legislatif, ABRI memiliki fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya diangkat dan tidak melalui proses pemilu, disebut dengan fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan difungsi ABRI. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer pada tahun 2000. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Untuk saat ini, Tentara Nasional Indonesia yang didirikan tanggal 5 Oktober 1945 telah berdiri kokoh menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Saat ini, TNI yang bermarkas besar di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sedangkan Panglima tertinggi TNI dipegang oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Demikian perjalanan panjang perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang kita banggakan. Semoga tetap perkasa dan solid demi menjaga keutuhan Bumi Pertiwi. Demikian konten kali ini dalam rangka memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia.
Semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando latihan pertempuran. Di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria. Infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut ditempa. Itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah. Tidak mau selalu siap sedia.